Oke, balik lagi di channel Ronald. Salam satu aspal. Oke, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Gue harap teman-teman selalu sehat ya kawan-kawan ya. Oke, di konten video kali ini gue ingin memberikan solusi untuk orang kantor Gojek ya, tentang menghadapi orderan gosen yang membludak ini. Nah, kenapa gue timbul berpikir untuk memberikan masukan atau memberikan sedikit solusi untuk orang kantor? Karena kemarin gue ditelepon orang seller Tokopedia yang bilang katanya, Pak, barangnya tolong diambil ya. Pak, barangnya tolong di pick up ya. Masalahnya, ini pembelinya sudah menunggu beberapa hari. Nah, terus gue berpikir, kalau orderan di Tokopedia itu kan prosesnya seperti ini kawan-kawan. Ketika driver ini tidak jalan ke seller atau ke toko, orderan ini bisa dibatalkan oleh customer seperti itu. Mungkin seller Tokopedia ini takut kalau orderannya dibatalin, akhirnya barangnya nggak laku. Nah, di samping gue ini juga ada chat dari seller Tokopedia seperti itu, macam-macam lah, dibilang minta tolong lah dan sebagainya dan sebagainya. Yang bingungnya, ketika orderan ngebludak seperti ini, kok baru telepon ke driver, kok baru menginfokan. Jadi yang gue pikir di sini, rasain lo, begini toh rasanya kalau orderan lu nggak diambil, orderan lu diabaikan oleh driver. Kemarin-kemarin ketika driver telepon nanya barangnya apa-apa, ya nggak mau diangkat atau nggak mau dijawab. Atau ada juga seller toko Tokopedia ini yang bilang pick up dulu bang, biar ketahuan. Ya kalau di pick up dulu kan otomatis ketika memang sudah kita pick up kan otomatis barang ini kan harus kita jalanin gitu. Walaupun terlepas dari nanti kita pulangin atau tidak, menurut gue sih ribet ya. Jadi inilah gue bilang satu bentuk tamparan atau mungkin pukulan untuk orang-orang seller Tokopedia atau mungkin orang kantor Gojek. Gue yakin orang Gojek saat ini lagi diserang seller-seller atau mungkin dari Tokopedia sendiri. Lu gimana sih punya aplikasi tapi driver lu nggak ada yang mau ambil, eh, mitra lu nggak ada yang mau ambil barang-barang dari Tokopedia. Ya gue yakin seperti itu ya, tapi ya nggak tahu lah, ini hanya mungkin pandangan gue seperti itu kawan-kawan. Jadi inilah kalau kita kompak, dampaknya memang sampai ke toko-toko nggak ada yang mau ambil barang Tokopedia. Catatannya kenapa driver-driver nggak mau ambil barang Tokopedia, karena harganya murah. Gue akan kasih gambaran seperti ini. Seandainya lu dikasih pilihan dari Cengkareng ke Tebet, kemarin gue dapat ke Tebet itu 78.000 dari Cengkareng. Kalau di Tokopedia itu sekitaran 50 ribuan, 55 lah, 55 ribuan lah ke Tebet Saharjo. Nah, kalau reguler kan otomatis 78.000, mungkin bisa sampai lebih 100.000 ketika memang lonjakan. Tapi kalau Tokopedia memang mau sampai kuda gigit besi di edisi sekarang kan itu nggak akan pernah ada lonjakan. Jadi kita driver tentunya akan otomatis cari tarif yang mahal, cari tarif atau bisa dipastikan orderan gosen-gosen reguler. Apalagi ini momen-momen lebaran di mana orderan ini pasti akan banyak, orderan ini pasti akan ngebludak. Tentunya juga kita driver-driver nggak dapat THR yang pertama, tentunya kita memanfaatkan momen-momen cari argo lonjakan. Nah, sedikit cerita gue untuk teman-teman atau seller-seller Tokopedia di luar sana. Beberapa teman di luar dari ojek online pun cerita ke gue kemarin, eh, kalau dia nanti di hari lebaran pertama nggak libur, padahal status dia mitra. Bisa dipastikan kurir paket lebih tepatnya, tapi di luar dari ojek online, spesialis ngantar-ngantar paket seperti itu, dia nggak libur. Mungkin masuknya siang setelah mungkin sholat id atau silaturahmi, dia tetap kerja. Ya menurut gua sih mitra kok rasa karyawan ya. Nah, bukan di Gojek saja, tapi di aplikasi-aplikasi lain pun memang gosen ini eh, ngebludak lonjakan. Nah, di sini gue mau memberikan tips atau mungkin solusi lebih tepatnya untuk orang kantor Gojek, maksud gue, di momen-momen hari raya. Biasanya orderan banyak seperti ini ada di momen-momen hari raya Idul Fitri atau Lebaran, dan itu di Natal dan Tahun Baru. Itu biasanya ngebludak. Nah,
tips gue di sini, bisa nggak sih kalian, mungkin ini bisa dipakai di tahun-tahun berikutnya atau di besok-besok, ini sedikit tips saja sih, terserah orang Gojek mau mendengar atau tidak, ini hanya saran saja. Eh, Menurut gue ini jauh lebih baik. Bisa nggak sih kalian menerapkan di eh, hari raya, menjelang hari raya Lebaran seperti ini, satu driver itu bisa bawa 5 barang atau 10 barang atau berapapun, terserah Gojek mau memberikan tarif atau memberikan berapa barang yang memang bisa driver bawa. Itu menurut gua satu-satunya solusi. Dan catatannya, tarif nggak bisa disamakan sama someday. Contoh, yang gue maksud di sini bukan seperti someday kawan-kawan, tapi orderan gosen instan. Jadi setiap driver itu coba deh dikasih 10 barang satu driver. Tapi tarifnya, misalkan kita ngambil dari titik A itu 5 barang. Kalau satu barang 50.000, contoh ya, mau kemana, pokoknya satu barang 50.000, misalkan, ya 5 barang 250.000. Tapi kalau di someday, itu kan 5 barang, contoh. Yang dihitung itu barang kedua itu dari titik B. Sementara yang dihitung pertama, kalau di someday ya, dari titik A ke titik B itu yang dihitung satu barang doang. Dan barang kedua itu dihitung dari titik B, bukan dari titik A. Gue nggak mau seperti itu. Tapi yang gue maksud di sini, bisa nggak sih Gojek memberikan solusi atau membuat sistem di momen-momen Lebaran, hari besar seperti ini, Lebaran dan Tahun Baru, kasih kesempatan buat driver mengambil maksimal 5 barang atau 10 barang. Jadi kita sekali jalan itu langsung 300 atau 400.000. Itu akan jauh lebih baik. Menurut gue ini nggak rugi, karena yang bayar kan customer. Customer yang bayar biaya semuanya. Ya, banyak juga yang bilang, teman-teman, iya bang, nanti yang orderan terdekat nggak ada yang ambil. Pasti orang maunya ngambil jauh. Oke, gue kasih satu pertanyaan sama teman-teman di sini. Dikasih satu orderan satu driver aja, orderan terdekat itu terbengkalai, gitu. Iya nggak sih? Pasti kalian mau carinya tarif-tarif yang jauh, tarif-tarif yang mahal, ya kan? Pasti. Jadi nggak ada salahnya buat menurut gua, ketika momen-momen Lebaran seperti ini, satu driver itu diberikan 5 barang atau 10 barang, sekali jalan jadi 400 atau 300. Jadi kita enak gitu loh, nggak buang-buang waktu di jalanan. Seperti itu, terlepas dari drivernya mau nyortir yang searah kayak atau tidak, ya nggak apa-apa. Daripada barang membengkak seperti ini, nggak ada yang ambil, semua driver mau cari lonjakan, mau cari orderan reguler, ya akhirnya barang-barang Tokopedia ini terbengkalai, gitu loh. Jadi, gue akan kasih contoh seperti ini. Seandainya kalian orang kantor Gojek, ya, gue kasih pandangannya seperti ini. Gojek punya 3 driver, dan 15 barang. 15 barang. Kalian akan kasih satu driver satu barang atau kasih 5 barang? Gue akan kasih contoh seperti ini. Kalau kalian satu barang satu driver, misalkan driver A, B, C, satu driver satu barang 15. Berarti yang tersisa ada sekitar 12 barang. Kan ini jatuhnya terbengkalai. Coba kalau kalian kasih satu driver 5 barang, 5. Berarti barang ini keangkut semua. Itu bukankah jauh lebih baik? Iya nggak sih? Menurut gue sih itu akan jauh lebih baik. Tapi catatannya, tarifnya jangan estafet. Di mana kita ambil barang itu, disitulah dimulai dihitung tarifnya. Itu maksud gue, kawan-kawan. Ini akan mengurangi jumlah order gosen yang terbengkalai. Itu akan jauh lebih baik sih menurut gue. Ya memang nggak bisa mungkin semuanya keangkut, tapi setidaknya barang ini kan berkurang, waktu kita nggak kebuang sia-sia. Kalau sekarang kan kita satu driver itu cuma bisa bawa satu barang di momen Lebaran ini. Ya, gue pribadi sebagai driver, satu barang dengan tarif 30.000, kena macet, buang-buang waktu menurut gue. Sementara orderan banyak. Coba kalau gue dikasih 5 barang atau 10 barang sekali angkut, ya tapi bukan barang-barang besar, tetap gua akan sortir juga. Dikasih 10 barang, satu barang kita taruh 50.000, berarti gua sekali angkut 10 barang 500.000 contoh. Kan itu menguntungkan gua, dan gak ada ruginya menurut gua.
orang kantor Gojek dengan sistem seperti itu. Ya, sistem ini dibuat ya di momen-momen hari besar aja, atau di Lebaran dan Natal tahun baru aja. Itu akan jauh lebih baik, mengurangi komplainan-komplainan seller Tokopedia atau customer Tokopedia. Menurut kalian seperti apa sih? Itu bukankah jauh lebih baik ya? Menurut gua sih itu akan jauh lebih baik gitu. Jadi itu aja mungkin pesan gua untuk orang kantor Gojek. Coba deh buat sistem yang satu driver bisa bawa 5 barang, tapi tarifnya dihitung dari titik pengambilan, bukan estafet. Kalau someday kan barang keduanya dihitung dari titik B, bukan dari titik A. Ya, gua sebagai driver Gojek tidak setuju dengan sistem seperti itu. Ya, kendalanya apa kalau kita dikasih satu driver 5 barang contoh? Ya, permasalahannya cuma permasalahan di waktu saja. Sebenarnya kendalanya yang harusnya si customer pesan instan, yang nyampe-nya 2 jam, ya jadi 3 jam atau 4 jam. Ya menurut gue sih nggak masalah, daripada barang lu nggak kebawa sama sekali, terbengkalai, mungkin habis lebaran atau tahun depan baru nyampe ke rumah. eh, Ya itu akan jauh lebih baik ketika memang satu driver dikasih 5 barang atau 10 barang. Iya kan? Jadi memang pro kontra sistem yang gue bilang seperti ini. Pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Tapi kalau kalian driver, gue yakin kalian pasti akan setuju dengan sistem yang gue rekomendasi ini nih. Kalau satu driver bisa bawa 5 barang dengan dengan hitungan tarifnya dari titik pengambilan, 5 barang dari semua titik pengambilan, menurut gue driver akan merasa terbantu pendapatannya. Jadi bukan dengan sistem someday, orderan barang kedua dihitung tidak dari titik A, tapi dari titik B. Orderan pertama saja yang dihitung dari titik A, tapi barang kedua itu dihitung dari titik B. Jadi menurut gua nggak mau sih seperti itu. Yang gue inginkan di sini satu driver dapat orderan 5 barang, tapi dihitung tetap dari pengambilan, bukan sistem estafet. Itu akan jauh mengurangi jumlah orderan gosen yang membludak seperti ini. Itu aja mungkin kritik gua atau masukan gua untuk orang kantor Gojek. Kalau kalian driver pasti setuju dengan apa yang gua bilang di sini. Ya kalau kalian customer atau seller ya nggak tahu ya setuju atau tidak. Tapi ya harusnya sih setuju-setuju aja. Karena biar bagaimanapun jumlah driver yang saat ini di Jakarta tidak sebanding dengan jumlah orderan. Jadi harusnya driver itu bisa bawa lebih banyak dengan tarif ya dari titik pengambilan, bukan dihitung estafet gitu loh. Itu aja mungkin video gua kali ini. Tetap semangat. Salam satu aspal.